Sustainability itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan antara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Itu nanti ada di halaman Sustainability dashboard. dan juga ada di laporan tahunan. Jadi saya sempat baca di website Toba Papelstari mengenai kebijakan keberlanjutan. Saya tertarik pada poin pertama yang membahas dengan kayu berkelanjutan ini. Apakah perusahaan dengan terus-menerus menanam pohon di area-area yang terbuka? Mungkin dari Pak Felix boleh sedikit memberikan penjelasan? Oke, jadi pada prinsipnya Toba Papelstari ini kan juga bergerak di bidang HTI atau hutan tanaman industri. Nah, kemudian kita juga ada penilaian NKT dan SKT. Yaitu biasa kita kenal dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi. Yeah. Nah, jadi kita lakukan penilaian itu sebelum adanya pengembangan lahan baru. Nah, pengembangan lahan baru atau pengembangan areal baru. Nah, hal ini kita lakukan juga sebagai upaya untuk mencegah ada deforestasi hutan. Kita upayakan untuk melakukan penilaian sebelum areal tersebut dikembangkan. Iya, Nah, betul. kemudian dalam engagement dengan masyarakat juga kita menggunakan prinsip FPIC Iya. atau Indonesianya itu Padiatapa. Jadi kita berdiskusi dengan masyarakat, apa masukan-masukan dari masyarakat. Mereka mau nggak bekerja sama dengan kita. Nah, dengan Dan itu juga meminta persetujuan dari mereka. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari penilaian NKT SKT ini juga kita bisa lihat bagaimana sih ekosistem dari areal tersebut. Iya. Gimana satwa, flora, fauna, kemudian apakah masih ada masyarakat-masyarakat yang menggunakan hasil hutan di sana. Iya. Nah, jadi areal-areal nanti yang teridentifikasi NKT dan SKT akan kita konservasikan. Akan masuk ke dalam program konservasi monitoring dari environment fiber. Nah, Betul. jadi secara singkat kita bilang ya untuk kayu yang berkelanjutan ini kita mengoperasionalkan areal HTI yang non SKT dan non NKT. Iya, Nah, betul. sedangkan areal yang NKT dan SKT akan kita konservasikan sebagai bentuk peduli perusahaan terhadap lingkungan. Dan ini juga sejalan memang dengan komitmennya kita seperti itu. Iya. Tapi gimana ya kalau areal pengembangan baru yang dijalankan ternyata tidak sesuai prosedur nih Pak? Misalnya ada areal yang ternyata merupakan NKT SKT tapi malah ditanami oleh pihak Toba Papelstari. Jadi untuk saat ini kita semaksimal mungkin bersama dengan Departemen Fiber dan Departemen Environment dan Social Capital, kami selalu memastikan semua dokumen-dokumen yang dilakukan sebelum ada pembukaan areal baru itu divalidasi. Dan bahkan kita juga bersama-sama dengan mereka kita bisa memverifikasi ke areal tersebut. Betul, iya. Nah, jadi kita secara kolaboratif bekerja sama Departemen Sustainability, Fiber, Environment, Social Capital yang berhubungan PKR, Wood Supply, kita semuanya berkolaborasi untuk memastikan tidak ada pengembangan di areal NKT dan SKT. Betul. Nah, dan kemudian kita juga ada koordinasi dengan tim Environment Fiber, di mana areal-areal yang sudah dilakukan penilaian NKT SKT yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi dan stok karbon yang tinggi, itu akan langsung kita masukkan ke program monitoring kita. Jadi operasional terus berjalan dan juga konservasi kita berjalan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kebijakan keberlanjutan ini sudah ada sejak tahun 2015 dan diperbaharui di tahun 2021. Apakah dari tim sustainability sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi di internal maupun eksternal? Secara internal kita lakukan melalui aplikasi perusahaan, Workday, ataupun online melalui Google Form. Ya. Kita juga ada menempelkan kebijakan keberlanjutan itu di tempat-tempat yang sering dilalui seperti main office, head office fiber, Iya. di setiap sektor. Betul, betul. Kita letakkan di sana jadi semua karyawan itu bisa melihat. Nah, kemudian pada tahun ini nih kita menerjemahkan kebijakan keberlanjutan dalam bentuk brosur. Nah, jadi brosur seperti ini kita bagikan kepada semua karyawan Toba Papelstari, Betul. baik yang di mill maupun yang di fiber. Kemudian untuk eksternal kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui laporan tahunan kita atau sustainability report dan juga kita upload lah ya di website ya. website kita. Di website kita juga sudah ada. Kemudian kita juga sempat memiliki inisiatif atau strategi supaya supplier kita atau pihak ketiga lebih aware terhadap kebijakan Toba Papelstari. Kita buatkan satu buku panduan yang berisi tentang semua kebijakan yang di Toba Betul. Papelstari. Jadi kebijakan keberlanjutan sebagai mother of policy dan kebijakan pendukung lainnya seperti biodiversity, City policy, Iya. human right policy, Yes. ya kebijakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi harapan kami supaya bukan hanya karyawan Toba Papelstari yang aware, tapi juga
supplier kita, Pemasoknya. mitra kita. Iya. Baik. Tentang pengembangan masyarakat. Tahun 2021 kita coba nilai program Gerobak Madu. Itu bisa membuka peluang usaha.